Ini hari Selasa, Kak. Planningnya kan angkat beban, olahraga angkat beban. Tapi ngelihat cuaca enak seperti ini ya, sekarang tuh sering mendung, sering hujan. Nah ini ada matahari, saya memilih untuk jalan kaki dulu aja. Air walker saya nih patah. Ininya patah. Las-lasannya kurang kuat. Jadi saya ganti dengan jalan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayazam. Ternyata nggak semudah yang saya bayangkan ketika memulai program sembuh diabetes selama 8 minggu. Sejak lebaran kemarin gula darah saya meledak. Pecah di angka 245 mg per desiliter. Bahkan setelah menjalankan puasa Syawal, gula darah rata-rata saya selama 1 minggu berada di 164 mg per desiliter. Padahal target saya bisa berada di 120-an sampai 140-an mg per desiliter. Ya, saya jadi ragu 8 minggu ini apakah cukup untuk mengejar target HbA1c saya bisa di angka 5%-an. Di minggu pertama hari Selasa 23 April 2024, gula darah saya berada di angka 206 mg per desiliter. Saya nggak tahu kok bisa seperti itu. Padahal saya sudah olahraga jalan kaki selama 1 jam. Mengurangi karbohidrat dan memperbanyak protein. Apakah karena adanya target 8 minggu itu psikis saya jadi tertekan? Jadi stres? Ada rasa takut kalau ternyata nggak tercapai? Sekarang itu Kak hari... ini terbalik. Hari Senin 29 April ya 2024. Hasil gula darah saya itu kita lihatin di alat ukurnya ya Kak ya. Kemarin itu tanggal 28. Saya itu nggak pernah setting tanggal dan jamnya di atas ya Kak ya. Ini sekarang kalau sekarang Senin, kemarin tuh Minggu tanggal 28 ya, 28. Catatannya ada di sini Kak. Ya, 28 27 26 25 24 23 22. Nah, tanggal 22 itu 143. Tanggal 23 itu 206, tanggal 24 itu 185. Ini 206 saya nggak ngerti Kak. Padahal saya puasa hari Senin. Nggak ding, ini nggak puasa hari Senin, ini hari Selasa ya. Iya, saya nggak ngerti kenapa saya 206 itu. Nah, tanggal 25 140, tanggal 26 166, tanggal 27 168, tanggal 28 141. Totalnya sama Kak, sama kayak waktu puasa Syawal kemarin. Saya 1149 dibagi 7, 164 mg per desiliter. 164 per desiliter, belum ada kemajuan. Tapi jangan sampai ada kemunduran. Ini harus bertahan Kak. Saya berharap besok bisa di bawahnya lagi. Jadi bisa ke angka 120-an. Jujur Kak, saya agak stres, agak tertekan karena ada target ya, karena ada target dan itu saya publish, saya masukkan ke YouTube. Jadi ya ada kayak beban gitu dah, itu memicu stres. Tapi kalau nggak seperti itu nggak ada seninya. Karena saya kaget gula darah saya bisa ada di atas 200-an lagi, maka saya langsung ubah pola makan. Di sini fungsinya cek darah tiap hari Kak. Jadi kita tahu gula darah kita berada di mana. Dan kita harus dinamis ketika ternyata hasil pengukuran menunjukkan perubahan-perubahan yang signifikan. Misalnya tren angka gula darah tiap hari naik, ya berarti kita harus memperketat program diet. Semakin rajin olahraga dan perbanyak istirahat. Dan ketika tren gula darahnya turun, maka strategi yang dilakukan adalah bertahan. Jadi sifatnya dinamis Kak. Untuk sementara ya, biasanya kan saya makannya tuh masih pakai nasi Kak, nasi yang saya dinginkan, saya bekukan di kulkas, kemudian saya panaskan, saya cairkan dengan microwave ya. Nah sekarang saya ganti dengan oatmeal Kak.
Ini Kak, oatmeal. Saya nggak berani makan nasi dulu karena gula darah saya meledak. Habis bulan Ramadan, habis Idul Fitri kemarin ya, gula darah saya meledak. Ya saya campurkan ini oatmeal dengan sup ayam. Bagaimanapun juga saya harus melakukan tindakan preventif Kak, tindakan mencegah ya, supaya nggak berlebihan lagi, supaya gula darah saya nggak melonjak lagi Kak. Karena kalau saya biarkan, besok-besok saya nggak boleh makan apa-apa. Coba kakak ada yang bertanya ke saya apakah saya hobi olahraga? Hahaha, tidak kak. Saya itu hobinya motoran dan makan. Apalagi dikombinasikan ketika merakit motor sambil ngunyah-ngunyah snack, kayak wafer, keripik, dan kawan-kawannya, ditambah ngerokok dan kopi. Wah, enak itu. Cuman sekarang ya, kebiasaan itu harus dikurangi. Tapi ketika saya tahu manfaat olahraga, akhirnya saya menjadikan olahraga adalah bagian dari hidup saya. Orang yang mengidap diabetes harus olahraga kak. Itu sudah wajib. Saya konsultasi ke sana ke sini tetap olahraga yang disarankan. Apalagi kakak yang masih mengidap prediabetes atau diabetes tipe 2. Wah, supaya nggak menjadi tipe 1, olahraga harus dimulai. Saya sendiri akhirnya berhasil menurunkan gula darah hingga stabil ya dengan olahraga. Saya sama sekali tidak mau minum obat, karena diabetes saya masih tipe 2. Jadi selain mengontrol pola makan, olahraga sangat penting buat diabetes. Dua hal itu nggak bisa dipisahkan, pola makan dan olahraga. Saya tahu kak rasanya ketika gula darah tinggi. Lesu, loyo, tidak fokus, tidak konsentrasi, membuat orang yang mengidap diabetes dengan gula darah tinggi malas melakukan aktivitas apapun. Yuk kak, kita paksa diri kita untuk memulainya. Berikut 2 tips yang saya berikan untuk memulai olahraga untuk pengidap diabetes pemula. 1. Membangun komitmen olahraga. Saya menyarankan untuk olahraga angkat beban. Olahraga ini memiliki beberapa keuntungan ketika kita menjelang manula. Manusia lanjut usia, Kak. Bagaimanapun juga kita akan ke sana. Keuntungan utama itu adalah kita bisa membangun otot-otot kita supaya ketika lanjut usia masih gesit dan kuat. Kakak tahu nggak, setiap tahunnya otot kita terdegradasi 1%. Oleh sebab itu, dianjurkan untuk olahraga angkat beban supaya otot-otot kita terlatih dan tetap kuat. Dari hasil pengamatan saya, orang yang mencoba olahraga angkat beban tapi akhirnya mutung, nggak mau balik lagi. Semua itu karena otot-otot mengalami jarem. Itu bahasa Jawanya, Kak, jarem. Hal ini sudah saya rasakan ketika dulu waktu usia masih 20-an. Di usia itu saya mengalami obesitas. Setelah konsultasi ke ahli kesehatan, saya nge-gym. Di sana saya dipaksa sama pelatihnya untuk mengangkat beban yang beratnya amit-amit. Akhirnya saya mutung, nggak mau datang lagi ke gym. Kak, membentuk otot, membakar lemak, hal itu sama sekali tidak instan. Yang kita lakukan pertama kali adalah membentuk komitmennya dahulu. Angkat aja beban yang ringan. Saya sarankan mulai aja angkat barbel yang 2 kg-an. Lakukan dengan jumlah set dan repetisi yang banyak. Lakukan setiap hari hingga menjadi kebiasaan. Ciri-ciri olahraga sudah menjadi kebiasaan itu gampang, Kak. Tanpa kita sadari, biasanya memulai hari dengan melakukan gerakan olahraga yang biasa kita lakukan, misalnya pas bangun tidur, tanpa kita sadari yang kita cari itu barbel untuk olahraga daripada sarapan pagi. Kalau di Jepang namanya kaizen. 2. Olahraga di lingkungan yang terkontrol. Ini adalah pengalaman pribadi Kak, dan juga mempelajari pengalaman orang. Untuk pengidap diabetes pemula, lebih baik olahraga itu di rumah atau di sekitar rumah. Kalau emang pengen keliling di sekitar rumah, kakak harus yakin fisik kakak sudah kuat dan gula darah kakak sudah benar-benar stabil. Nah, kalau belum kuat ya di rumah saja, karena di rumah adalah tempat yang nyaman dan ada anggota keluarga yang mengawasi. Ketika kakak mengalami masalah misal sesak nafas, pusing, kunang-kunang, ada anggota keluarga yang langsung bisa memberikan pertolongan pertama pada kakak. Kalau tubuh kakak sudah kuat, gula darah sudah stabil, silahkan kakak berolahraga di sekitar rumah kakak. Pastikan aja bahwa tetangga-tetangga mengenal kakak. Jadi kalau amit-amit ya kak, terjadi apa-apa, mereka bisa langsung menolong kakak. Oke kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kak ya. Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.